Dalam pandangan saya, sejauh ini sudah cukup terang benderang dan sangat meyakinkan bahwa 340 adalah terpenuhi. Kalau kemudian berusaha beralibi tentang perintah hajar, tapi kemudian faktanya adalah tembak, saya kira kemudian tidak menghapuskan unsur berencana tadi itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana unsur-unsur pembunuhan berencana, di mana ada persiapan, di mana ada kemudian alat yang telah disiapkan, terus kemudian adanya pembagian peran dan lain sebagainya, termasuk juga yang paling mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi adalah setelah peristiwa itu terjadi. Bagaimana keluarga dibatasi aksesnya, tidak boleh melihat kondisi. Nah, pada sisi yang lain juga mengkonfirmasi pembunuhan berencana tadi munculnya sebuah rekayasa bahwa ini adalah tembak menembak. Kalau kemudian tembak menembak, kenapa kemudian kalau memang itu adalah sebuah spontanitas ya, bukan sebuah pembunuhan berencana, kenapa kemudian diceritakan adanya peristiwa tembak menembak? Jadi Bang Karni, saya kira meskipun ini baru persidangan 2 kali pembuktian atau kemudian 3 kali persidangan ya, dakwaan, kemudian adanya eksepsi, kemudian ada tanggapan jaksa, kemudian pembuktian masih terbatas pada keluarga, saya kira ini sudah sangat meyakinkan ada unsur pembunuhan berencana. Mengapa? Karena memang unsur-unsur terpenuhi berdasarkan alat bukti, biarlah kemudian Freddy Sambo atau kemudian yang lain mengatakan bahwa itu adalah sebagai sebuah reaksi. Tetapi saya kira bahwa itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan. Di dalam persidangan itu yang dinilai adalah sebuah kenyataan. Jangan hadirkan sebuah pernyataan, tetapi yang akan dinilai adalah sebuah kenyataan-kenyataan. Tetapi ada sisi yang lain Bang Karni. Terlepas bicara pembunuhan berencana terpenuhi atau tidak, yang patut kemudian disayangkan adalah pertobatan, permaafan, kemudian penyesalan, itu sepertinya hanya sebuah simbolik saja. Penyesalan yang tidak diikuti sebuah tindakan akan melahirkan penyesalan-penyesalan baru. Karena apa? Karena ternyata kalau dia bermaksud menyesal sepenuhnya, mestinya tidak lagi mengembangkan cerita adanya pelecehan seksual. Ini sama saja melukai yang sangat dalam. Pada satu sisi minta maaf, tetapi tetap saja kemudian berdasarkan pengakuan sepihak adanya pelecehan seksual. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal yang kontradiktif, di mana bermaksud kemudian minta maaf, tapi ternyata perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakannya tidak mendukung terhadap permohonan maaf atau penyesalan tadi itu. Dalam hal ini tentunya bahwa keterlibatan ajudan dalam konteks 55 ayat 1 angka 1 sebagai turut serta atau kemudian 56 membantu, saya kira memang sejauh ini karena mengingat yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya pembunuhan berencana, tetapi tidak melakukan, atau dalam tanda petik dianggap membiarkan, maka itulah kemudian dikonstruksikan sementara ini, sekali lagi, oleh jaksa penuntut umum sebagai terlibat dalam konteks pembunuhan berencana. Jangan sampai kemudian, misalnya Ibu PC, atau kemudian Rizky, atau kemudian Kuat Ma'ruf, tahu adanya pembunuhan berencana, dia mendiamkan. Ketika kemudian mengetahui rencana tadi itu, dan kemudian Joshua ada di situ, mestinya kan disuruh pergi atau kemudian disembunyikan sehingga tidak terjadi pembunuhan berencana. Dalam hal ini, kalau kemudian dibebankan sepenuhnya dalam hal ini sementara ini, kan seolah-olah menjadi kesalahan mutlak dari Eliezer. Sambo mengelak, kemudian Ibu PC mengelak, Kuat Ma'ruf, Rizky juga mengelak. Tentunya kan tidak adil, tidak fair misalnya ketika kemudian adanya beberapa orang di situ, kemudian terjadinya pembunuhan berencana, sementara yang diminta pertanggungjawaban adalah hanya Eliezer yang dianggap sebagai eksekutor. Padahal kenyataannya adalah ada peran-peran lain, ada yang menyuruh, ada yang turut serta, ada yang membantu. Jadi dalam hal ini majelis hakim tentunya akan mempertimbangkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Kalau kemudian menjustifikasi dengan 51 perintah jabatan, tentunya harus dilihat secara komprehensif antara ayat 1 dengan ayat 2, di mana perintah tersebut dalam konteks apa? Konteks kewenangan, konteks kemudian memang untuk kepentingan umum. Nah, misalnya untuk menembak pencuri, untuk menyelamatkan kepentingan umum. Ini kepentingan siapa gitu. Maka kemudian tidak bisa kemudian menjustifikasi perintah jabatan karena itu dieliminasi di ayat 2-nya. Boleh saja
melaksanakan perintah jabatan, tapi dalam konteks adanya kewenangan, dalam konteks untuk kepentingan umum. Kan ini jelas-jelas kalau seandainya betul sebagai sebuah reaksi kepentingan balas dendam, tetapi juga tidak sepenuhnya ini terbukti. Tadi Bang Indra Giri tadi mengatakan pelecehan seksual yang kemudian mendominasi perbincangan selama ini, saya kira ini adalah satu hal yang mestinya dilokalisir karena konteks persidangan ini adalah bagaimana membuktikan adanya pembunuhan berencana, upaya mengembangkan pelecehan seksual, mengembangkan beda perintah tadi itu adalah bangunan opini dan kalau kita cermati bagaimana ada usaha yang sungguh-sungguh dakwaan dibaca malam sudah eksepsi, ini kan eksepsi ekspres yang kemudian menandakan ada upaya pertarungan opini. Jangan sampai mengendap opini dakwaan, maka kemudian harus diimbangi opini melalui eksepsi tadi ini. Ini artinya apa? Bahwa pertarungan opini di era post-truth sekarang ini, di mana seolah-olah kebenaran bisa disingkirkan oleh suatu fakta yang tidak benar, kalau mampu dimobilisasi, itu saya kira adalah bagian dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Tetapi kebenaranlah tetap kebenaran dan akhirnya kita menunggu betul dalam persidangan yang mulia tadi hadirlah sebuah keterangan-keterangan yang mulia juga Bang. Gitu.